Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, NPM 1935164160686, Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Dalam rangka memenuhi ujian akhir semester Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya, saya ingin menjelaskan materi mengenai pemanfaatan atau pengaruh teknologi komunikasi dalam perspektif komunikasi antar budaya. 3 ciri yang menandai kehadiran teknologi komunikasi baru menurut Rogers 1986 4-5. Yang pertama yaitu ada interactivity. Interactivity merupakan kemampuan sistem komunikasi baru, biasanya berisi sebuah komputer sebagai komponennya untuk berbicara balik, talkback kepada penggunanya, hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Dalam ungkapan yang lain, media baru memiliki sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat interaktif pada komunikasi antar pribadi secara tatap muka. Media komunikasi yang interaktif ini memungkinkan para partisipannya dapat berkomunikasi secara lebih akurat, lebih aktif, dan lebih memuaskan. Demassification atau tidak bersifat massal. Maksudnya, yaitu pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual di antara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang besar. Demassification ini juga bermakna bahwa kontrol atau pengendalian sistem komunikasi massa biasanya berpindah dan berprodusen pesan kepada konsumen media. Lalu yang ketiga ada asynchronous, yaitu karakteristik ini bermakna bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu peserta. Ciri-ciri utama yang menandai perbedaan antara media baru dengan media lama atau konvensional berdasarkan perspektif pengguna menurut M. Jackwell 2010. Yang pertama ada interactivity, yaitu diindikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna terhadap tawaran dan sumber atau pengirim pesan. Yang kedua ada social presence atau sociability, dialami oleh pengguna, sense personal kontak dengan orang lain diciptakan melalui penggunaan sebuah medium atau media. Atau madness, media baru dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, atau lebih peka dan lebih personal. Yang ketiga ada autonomi, yaitu seorang pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan menggunakannya dan bersifat independen terhadap sumber. Yang keempat ada playfulness, digunakan untuk hiburan dan kenikmatan. Yang kelima ada privasi, yaitu diasosiasikan dengan penggunaan medium dan atau isi yang dipilih. Yang keenam ada personalization, yaitu tingkatan di mana isi dan penggunaan media bersifat personal dan unik. Perkembangan teknologi ikut memberikan dampak positif terhadap semakin mudahnya proses komunikasi penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan tersebut pun semakin beragam. Semakin beragamnya media yang tersedia ini pun menyebabkan bukan hanya petugas informasi saja yang mampu menyampaikan informasi, melainkan juga dengan mengoptimalkan penggunaan media dalam proses komunikasi tersebut. Penggunaan media komunikasi juga dilakukan oleh hampir setiap orang, terutama yang tergabung dalam sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi. Sebuah komunitas tercermin karena adanya persamaan yang teridentifikasikan oleh setiap individu dalam komunitas tersebut, mulai dari ras, ekonomi, agama, politik, maupun lifestyle atau gaya hidup. Sebagai makhluk sosial, setiap individu membutuhkan individu lainnya, dan perasaan eksistensi manusia pun perlu memenuhi kebutuhannya akan diterima oleh sebuah kelompok masyarakat atau komunitas. Adanya sense of belonging yang merupakan salah satu ciri manusia, yaitu hal tersebut memberikan kepuasan atas identifikasi diri bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kelompok atau komunitas. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik seperti dua sisi mata uang.
budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Seperti yang dikatakan Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu, menurut Lily Wery 2001. Tidak banyak orang menyadari bahwa bentuk-bentuk interaksi antar budaya sesungguhnya secara langsung atau tidak melibatkan sebuah komunikasi. Pentingnya komunikasi antar budaya mengharuskan semua orang untuk mengenal panorama dasar-dasar komunikasi antar budaya itu. Dalam kenyataan sosial, manusia tidak dapat dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi. Dapat dikatakan pula bahwa interaksi antar budaya yang efektif sangat tergantung dari komunikasi antar budaya. Maka dari itu, kita perlu tahu apa-apa yang menjadi unsur-unsur dalam terbentuknya proses komunikasi antar budaya. Yang antara lain adalah adanya komunikator yang berperan sebagai pemrakarsa komunikasi. Lalu, komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan atau simbol sebagai ungkapan pikiran, ide, atau gagasan, perasaan yang dikirim komunikator kepada komunikan dalam bentuk simbol. Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan. Oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Sebenarnya, seluruh perbendaharaan perilaku manusia sangat bergantung pada budaya di mana lingkungan manusia itu dibesarkan. Setiap subkultur atau subkelompok adalah suatu entitas sosial yang meskipun mereka bagian dari budaya dominan, unik, dan menyediakan seperangkat pengalaman, latar belakang, nilai-nilai sosial, dan harapan-harapan bagi anggota-anggotanya yang tidak bisa didapatkan dalam budaya dominan. Sebagai akibatnya, komunikasi antara orang-orang yang tampak serupa ini tidaklah mudah oleh karena dalam kenyataan mereka adalah anggota kelompok yang sangat berbeda dan latar belakang pengalaman mereka pun berbeda pula. Tak dapat dipungkiri bahwa faktor kemajuan peradaban dunia sebagai indikasi kemajuan berpikir umat manusia. Tak salah apabila disebut bahwa umat manusia dewasa ini telah dihadapkan pada situasi yang serba maju, instan, dan pola pemikiran yang kritis. Kemajuan peradaban itu banyak mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Banyak di antara masyarakat itu menerima perubahan peradaban itu sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sebuah proses yang harus dijalani, dimaklumi, dan kehadirannya senantiasa menimbulkan berbagai perubahan dalam praktiknya. Sehingga memaksa masyarakat budaya, mau tak mau atau sadar atau tidak sadar diperhadapkan pada situasi yang sulit antara menerima perubahan peradaban itu karena tidak ingin dianggap kolot, atau menolak perubahan itu kendati pun dianggap primitif, konvensional, dan ortodoks. Perselisihan atau tepatnya perbedaan pemikiran seperti itu dapat muncul sebagai reaksi terhadap berbagai tindakan yang bagi sebagian orang bergerak seolah-olah meninggalkan kebudayaannya, sedang sebagian orang ingin mempertahankannya sebagai sebuah warisan leluhur bersama atau common heritage yang wajib dijaga dan dilestarikan. Case studi penggunaan media komunikasi dalam eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara. Komunitas Tanah Aksara merupakan komunitas yang unik dalam mengusung tradisi dan budaya lokal yang ditunjukkan dalam media. Komunitas ini memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan budaya lokal dan warisan leluhur berupa aksara-aksara lokal. Komunitas ini mengarah kepada pengenalan kembali aksara Nusantara,
memberikan wawasan tentang pentingnya aksara dan budaya. Tanah Aksara ingin bergerak sebagai wadah yang melestarikan aksara Nusantara sebagai warisan budaya, bagian dari desain, identitas diri, dan kearifan lokal. Hal ini sangat menarik dan relevan dengan peneliti yang ingin mengkaji tentang penggunaan media komunikasi dalam eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara, khususnya eksistensi dalam penguatan budaya lokal. Penggunaan media komunikasi dimanfaatkan secara optimal oleh komunitas Tanah Aksara. Ada 3 jenis media komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara ini, yaitu melalui media sosial yang terdiri dari FB page yaitu Tanah Aksara, IG atau Twitter @TanahAksara, dan juga email tanahaksara@gmail.com. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, adapun hasil penelitian tentang penggunaan media komunikasi ini dilakukan sebagai wadah yang menunjukkan eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara sebagai berikut. A. Media komunikasi FB page digunakan untuk mengajak masyarakat pada pendidikan dan pengenalan. Umum, mereka tidak lagi buta aksara daerah. Yang kedua, media komunikasi FB page, Twitter, dan Instagram digunakan untuk revitalisasi, yaitu sebagai pengingat tipografi baik mahasiswa atau awam dapat mencipta atau merevitalisasi aksara sebagai sebuah karya unik dan menunjukkan bahwa kita juga memiliki identitas yang khas dan berfilosofi tinggi. C. Media komunikasi FB page digunakan sebagai propaganda produk, yaitu masyarakat yang diberdayakan memproduksi karya cipta sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Yang terakhir, media komunikasi FB page digunakan untuk pelestarian sebagai museum online atau perpustakaan digital sehingga dapat diakses di seluruh Indonesia. Sumber daya manusia dari organisasi lain agar dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Penggunaan kajian analisis teori determinisme teknologi dalam penggunaan teknologi komunikasi komunitas Tanah Aksara. Teori ini dikemukakan oleh Marshall M. Celuhan pertama kali pada tahun 1962 dalam tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Method. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. M. Celuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Hal ini relevan dengan hasil peneliti yang terjadi dalam komunitas Tanah Aksara, bahwa kecanggihan teknologi yang berkembang dapat menimbulkan perubahan penggunaan media komunikasi yang dioptimalkan dalam komunitas Tanah Aksara ini. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya perubahan kehidupan yang terjadi dalam setiap peristiwa komunikasi. Perubahan teknologi komunikasi ini menghasilkan media komunikasi yang tentu banyak digunakan oleh setiap orang untuk berkomunikasi. Sebagaimana yang dikatakan M. Celuhan bahwa kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Hal ini jelas terasa dalam penggunaan media komunikasi dalam eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara. Kita belajar, merasa dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan karena pesan yang diterima teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Artinya, teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Secara khusus, konvergensi teknologi informasi menyebabkan bergesernya pola perilaku manusia. Dalam hal ini adalah komunitas Tanah Aksara tersebut yang menunjukkan eksistensi budaya komunitasnya dalam berkomunikasi dengan seluruh warga tanah air Indonesia. Penutup.
Komunitas Tanah Aksara memanfaatkan kecanggihan teknologi yang memberikan banyak kemudahan bagi mereka untuk menunjukkan eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara yang mengusung budaya lokal ini. Komunitas ini menggunakan media komunikasi berupa media sosial yang meliputi Facebook fanpage, Twitter, dan Instagram. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.